Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan mengenai pembahasan atau rangkuman diskusi yang mana tadi kita bahas mengenai algoritma penjadwalan 1. Materi pembahasan berikutnya adalah algoritma penjadwalan 2, yang mana telah dibahas mengenai penjadwalan proses jamak, penjadwalan waktu nyata, penjadwalan thread, penjadwalan Java, serta evaluasi algoritma. Penjadwalan CPU pada prosesor jamak dibagi menjadi 2, yaitu proses jamak asimetris dan proses jamak simetris. Solaris, Linux, dan Mac OS X. Proses waktu nyata adalah proses yang memiliki batasan waktu. Ciri-ciri proses waktu nyata yaitu deterministik, bersifat primitif, responsif, dan sulit berkolaborasi dengan virtual mesin dan sistem prosesor jamak. Sistem waktu nyata dapat dibagi 2, yaitu pertama adalah sistem hard real time dan sistem soft real time. Ada 2 jenis thread, yaitu kernel thread dan user thread. Kernel thread dijadwalkan oleh sistem operasi, sedangkan user thread dijadwalkan oleh perpustakaan thread. Perpustakaan thread itu sendiri menyediakan 3 jenis penjadwalan. Di antaranya ada Sketch Vivo, Sketch RR, Sketch Other. Java mendukung konsep multi-threading, di mana penjadwalan thread pada Java menggunakan konsep round robin dan Vivo. Vivo sendiri bermakna first in, first out. Yang mana barang keluar masuk, maka dia duluanlah yang keluar. Dan di dalam itu sendiri mencakup sebuah kriteria kinerja algoritma yang baik. Dan bagaimana sih algoritma yang baik itu? Algoritma yang baik adalah maksimalisasi utilisasi CPU dengan response time maksimal 1 detik. Dan yang kedua ada maksimalisasi throughput sehingga rata-rata turnaround time menjadi sebanding terhadap total waktu eksekusi. Ada 4 metode evaluasi untuk memenuhi kriteria tersebut, yaitu pertama adalah permodelan deterministik, model antrian, simulasi, dan implementasi. Berikut merupakan penjelasan atau rangkuman dari algoritma penjadwalan 2. Dan untuk bahan diskusi atau materi berikutnya, ada yang disebut dengan proses sinkronisasi. Sebagai pembuka atau sebagai pendukung, proses penjadwalan dan sinkronisasi merupakan trio yang saling berhubungan, sehingga seharusnya tidak dapat dipisahkan. Bagian yang lalu telah membahas proses dan penjadwalannya, sehingga bagian ini akan membahas proses dan sinkronisasinya. Mengenai proses dan sinkronisasi, itu merupakan bagian dalam software itu sendiri. Dan untuk rangkuman dalam sinkronisasi operasi, proses-proses pada sistem dapat dieksekusi secara berkelanjutan. Ada beberapa alasan bahwa proses-proses tersebut dieksekusi secara berkelanjutan. Pembagian informasi, penambahan kecepatan komputasi, modularitas, dan kenyamanan atau kemudahan. Proses komunikasi antar proses dapat terjadi dalam 2 cara. Cara pertama, langsung, dan cara yang kedua, tidak langsung. Pada komunikasi langsung, hanya ada 2 proses yang dapat berkomunikasi. Sedangkan pada komunikasi tidak langsung, dapat lebih dari 2 proses yang saling berkomunikasi. Sinkronisasi dan buffering merupakan jembatan dari komunikasi proses yang menentukan apakah suatu proses harus terblok atau tidak ketika berkomunikasi, yang merupakan jembatan atau rangkaian dalam sebuah komunikasi. Beberapa contoh komunikasi antar proses yang sering terjadi adalah dalam soket client server system. Dalam kegiatan ini dilakukan komunikasi antar proses dalam sebuah jaringan. Contoh lain adalah remote procedure call atau disingkat dengan RPC, dan remote method invocation disingkat RMI yang dilakukan oleh itu sendiri. Dan untuk stasi yang misalnya adalah stasi itu jika dalam mengoperasikan sebuah pengertian itu sendiri, proses independen juga dapat bekerja bersama proses-proses yang lain atau cooperating proses. Untuk rangkuman dari sebuah sinkronisasi itu merujuk pada suatu proses yang bekerja bersama-sama dan saling berbagi data dapat mengakibatkan race condition atau pengaksesan data secara bersama-sama. Critical section
adalah suatu segmen kode dari proses-proses itu yang memungkinkan terjadinya critical section. Untuk mengatasi masalah critical section ini, suatu data yang sedang diproses tidak boleh diganggu proses lain. Solusi selengkapnya akan dibahas pada pembahasan diskusi berikutnya, yang mana materi berikutnya itu mencakup dari masalah critical section. Sebagai pendahuluan, pemecah masalah atau problem solving critical section digunakan untuk mengatasi race condition pada segmen kode critical section. Dan itu pun mencakup pada algoritma 1, algoritma 2, algoritma 3, dan juga algoritma tukang roti berlaku dalam problem solving itu sendiri. Dan untuk rangkuman dari itu semua, pembahasan diskusi kali ini adalah solusi dari critical section harus memenuhi 3 syarat. Di antaranya, 1. Mutual exclusion, 2. Terjadi kemajuan atau progress, dan yang ketiga ada batas waktu tunggu atau bounded waiting. Solusi dari critical section dibagi menjadi 2 jenis, yaitu solusi perangkat lunak dan solusi perangkat keras. Solusi dengan perangkat lunak yaitu dengan menggunakan algoritma 1, algoritma 2, algoritma 3 yang tadi telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Dari ketiga algoritma itu, hanya algoritma 3 yang memenuhi ketiga syarat solusi critical section. Jadi untuk problem solving dalam critical section ini menggunakan algoritma 3 pada pembahasan sebelumnya. Dan untuk menyelesaikan masalah critical section, untuk lebih dari 2 proses, maka dapat menggunakan metode algoritma tukang roti. Untuk penerapan atau penjabaran bagaimana cara kerja algoritma tukang roti terdapat pada materi yang mana itu menjadi bahan diskusi pada diskusi kita kali ini. Dan untuk pembahasan berikutnya yang menjadi sebuah materi adalah deadlock. Dalam deadlock sendiri itu terbagi menjadi daur ulang sumber daya, PNQ, sumber daya sekali pakai, dan juga penerapan pada kondisi untuk terjadinya deadlock. Mungkin langsung merujuk kepada sebuah rangkuman yang ada dalam materi deadlocknya itu sendiri. Mencangkup dari pencegahan deadlock dan bagaimana cara mengatasi deadlock itu sendiri ketika kita menghadapi sebuah masalah-masalah dalam realita sistem operasi. Dan untuk rangkuman dari materi deadlock ini dapat disebabkan oleh 4 hal. Hal pertama yaitu proses mutual exclusion. Yang kedua ada proses memegang dan menunggu. Dan yang ketiga ada proses preemption. Yang keempat ada proses menunggu dengan siklus deadlock tertentu. Dalam sebuah materi deadlock, bagaimana sih cara penanganan deadlock itu sendiri? Cara penanganannya di sini ada 4 cara. Yang pertama, mengabaikan masalah deadlock. Yang kedua, ada mendeteksi dan memperbaiki. Ketiga, ada penghindaran yang terus-menerus dan pengalokasian yang baik. Dan yang terakhir, ada pencegahan yang secara struktur bertentangan dengan 4 kondisi terjadinya deadlock. Apa sih deadlock? Deadlock ada suatu kondisi di mana sekumpulan proses tidak dapat berjalan kembali akibat kompetisi memperebutkan sumber daya atau terjadinya crash di dalam sebuah sistem operasi. Sebuah proses berada dalam keadaan deadlock apabila semua proses berada dalam keadaan menunggu atau waiting. Peristiwa yang hanya bisa dilakukan oleh proses yang berada dalam waiting queue tersebut, algoritma bangkir, digunakan sebagai salah satu cara untuk menangani deadlock itu sendiri. Secara umum, algoritma bangkir mempunyai struktur data yaitu tersedia, alokasi, maksimum, dan kebutuhan. Apabila pada sebuah sistem tidak tersedia pencegahan atau penghindaran deadlock, kemungkinan besar deadlock dapat terjadi. Pada keadaan seperti ini, sistem harus menyediakan algoritma pendeteksian deadlock, algoritma pemulihan deadlock itu sendiri. Mungkin mengenai materi pada pertemuan hari ini, yang mana dosen mengamanahkan untuk kita berdiskusi, itu terdapat pada rangkuman dari algoritma pertama, algoritma yang kedua sinkronisasi, itu operasi, dan yang terakhir adalah deadlock. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang paham atau ingin menanyakan sesuatu di dalamnya untuk bahan diskusi kita hari ini. Silahkan teman-temanku
Baik mengenai penjabaran hasil dari materi hari ini untuk sebuah bahan diskusi, di sini peran saya sebagai moderator. Mungkin ada dari beberapa teman-teman materi yang ingin didalami atau mungkin ada beberapa pertanyaan dan mungkin itu pun berlaku untuk teman-teman yang lainnya untuk menjawab sebagai bahan diskusi untuk pertemuan kali ini. Silahkan. Oke, gue yang nanya ya. Sebelumnya nama saya Zi Abdul Fauzi, ingin bertanya apa perbedaan proses jamak asimetris dan proses jamak simetris? Udah tuh jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mas Azi Abdul Fauzi. Silahkan. Jawab nih, jawab. Nama saya Dinda Fitra Nur Ramadan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Azi Abdul Fauzi. Jadi perbedaan antara proses jamak asimetris dan proses jamak simetris itu, jadi proses jamak asimetris ini mengalokasikan sebuah prosesor yang berfungsi untuk mengatur proses, menjadwalkan prosesor lain dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sistem lainnya. Nah, sedangkan proses jamak simetris ini, setiap proses menjadwalkan dirinya sendiri. Nah, jadi setiap proses dapat berada di ready queue yang dipakai bersama atau berada di queue yang ada di setiap prosesor. Begitu, Azi. Oke. Ya, makasih Dinda. Iya, sama-sama. Sudah jelas Mas Haji untuk pertanyaan pertamanya? Iya Pak, sudah jelas. Jadi di sini saya sebagai moderator ingin mengulangi apa yang tadi ditanyakan dan apa yang dijawab. Mengenai pertanyaannya itu adalah apa sih perbedaan proses jamak asimetris dan simetris? Benar begitu Mas Haji? Ya, betul. Sedangkan jawaban Mbak Dinda, Mbak Dinda menjawab bahwa kalau asimetris itu mengalokasikan sebuah prosesor yang berfungsi mengatur proses atau menjadwalkan dan lain sebagainya. Sedangkan proses jamak simetris itu setiap prosesor menjadwalkan dirinya sendiri. Mungkin sudah cukup jelas Mas Azi, dan apakah benar jawaban yang dijawab Mbak Dinda seperti itu? Iya, cukup jelas dan tepat jawabannya. Terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Mungkin lanjut untuk pertanyaan kedua, barangkali teman-teman ada yang ingin menanyakan mengenai materi hari ini. Mungkin pertanyaan berikutnya mengenai materi, sebelumnya untuk pertanyaan kali ini atau untuk pertanyaan pada diskusi kali ini, mungkin hanya dibuka untuk 3 pertanyaan dan diharapkan masing-masing teman-teman dapat menjawab dari pertanyaan itu semua. Karena pada finishnya adalah kita mengerti dan kita paham arti dari materi ini semua. Dan untuk pertanyaan kedua, mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman semua. Saya Mas, mau nanya nih. Ya, silakan. Sebelumnya izin perkenalkan diri dulu, Mas. Perkenalkan Mas, saya namanya Muhammad Fikri Musyaban, kelas TI 18 CN. Di sini saya mau nanya nih, apa sih kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock? Gitu Mas. Ya, pertanyaan yang diajukan oleh Mas Fikri Nur Syaban adalah bagaimana sih kondisi terjadinya deadlock itu? Iya betul Mas. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab dari pertanyaan apa yang ditanyakan oleh Mas Fikri? Saya Mas. Ya, silakan. Perkenalkan diri dulu. Oke, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Abdul Muiz. Di sini saya akan menjelaskan dari pertanyaan Mas Fikri. Jadi begini Mas Fikri, kondisi terjadinya deadlock itu ada 4 kondisi, yaitu 1 mutual eksklusif, yaitu hanya ada proses yang boleh memakai sumber daya. 2 memegang
menunggu. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya diminta dipakai oleh proses lain. Tiga, itu tidak ada preemption, yaitu sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Dan 4, yaitu circular wide, yaitu kondisi seperti rantai. Sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Kurang lebih begitu, Mas Fikri. Bagaimana Mas Fikri? Oh iya Mas, jadi ada 4 bagian ya? Ya, Ya. begitu Mas Fikri. Oke. Apa sudah jelas sebelum nanti saya simpulkan dari apa yang ditanyakan dan apa yang dijawab Mas Fikri dan Mas Muiz? Insya Allah Mas. Baik, jadi mengenai apa yang ditanyakan oleh Mas Fikri dan apa yang dijawab oleh Mas Abdul Muiz adalah pertanyaan dari Mas Fikri, bagaimana sih kondisi terjadinya deadlock itu? Dan Mas Muiz menjawab bahwasannya kondisi terjadinya deadlock itu terjadi atas 4. Yang pertama itu ada mutual eksklusif, atau yang mana proses boleh memakai sumber daya dan proses lainnya yang memakai sumber daya tersebut harus menunggu. Dan yang kedua itu ada memegang dan menunggu, hold and wait, yang mana sumber daya pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Dan yang ketiga tidak ada preemption, sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Dan yang terakhir dari kondisi terjadi deadlock itu adalah circular wait, yang mana maknanya adalah kondisi yang menggambarkan seperti yaitu sebuah proses membutuhkan sumber pegang oleh proses berikutnya. Mungkin dari Baran Tor dengan apa yang tanya yang dijawab dan Mas Muhammad Fikri Nur Syaban. Insya Allah Mas. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya. Ini sekarang kita beralih ke pertanyaan terakhirnya mengenai materi hari ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin tanyakan. Mas, saya mau nanya dong. Ya, silakan Mas Rahardi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rahardi Herunur Wijaya. Dan saya ingin bertanya, bagaimana sih cara mencegah deadlock itu sendiri? Terima kasih sebelumnya. Oke, pertanyaannya dapat diterima. Yang ditanyakan oleh Mas Rahardi Heru ya adalah bagaimana sih cara mencegah terjadinya deadlock atau cara pencegahan dari deadlock itu sendiri. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bantu menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Rahardi. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan Mas Rahardi. Misalkan nama saya Gilendra Wardana. Jadi cara menanggulangi pencegahan deadlock, khusus pencegahan deadlock ya? Iya, benar. Oke. Cara menanggulangi keempat penyebab deadlock itu sehingga dapat kita kita mengadakan pencegahan terhadap deadlock. 1. Masalah mutual eksklusif. Kondisi ini tidak dapat dilarang jika aksesnya perlu bersifat spesial untuk satu proses. Maka hal ini harus didukung oleh kemampuan sistem operasi. Jadi diusahakan agar tidak mempergunakan kondisi spesial tersebut sehingga sedapat mungkin deadlock dapat dihindari. 2. Masalah kondisi menunggu dan memegang penanggulangan deadlock dari kondisi ini lebih baik dan menjanjikan. Asalkan kita dapat menahan proses memegang sumber daya untuk tidak menunggu sumber daya laun. Kita dapat mencegah deadlock. Caranya ialah dengan meminta semua sumber daya yang ia butuhkan sebelum proses berjalan. Tetapi masalahnya sebagian besar proses tidak mengetahui keperluannya sebelum ia berjalan. Jadi untuk mengatasi hal ini kita dapat menggunakan algoritma Pancir yang mengatur hal ini dapat sistem operasi atau apapun sebuah protokol. 3. Masalah tidak ada preemption. Hal 3 ialah jangan sampai ada preemption
pada sumber daya yang telah dialokasikan. Untuk memastikan sumber daya yang tidak dapat dipenuhi saat itu juga, maka proses mengalami primcheck atau dengan kata lain ada sumber daya dilepaskan dan diberikan proses yang menunggu, dan proses itu akan menunggu sampai kebutuhan sumber dayanya dipenuhi. 4. Masalah sirkular white. Masalah ini dapat ditangani oleh sebuah protokol yang menjaga agar sebuah proses tidak membuat lingkaran siklus yang dapat mengakibatkan deadlock. Sekian dari jawabannya. Sudah jelas belum, Mas Hardi? Brother Hardi? Bagaimana Mas jawaban dari Mas Gilang? Ya, bisa diterima sedikit ya. Ya, di sini izin saya sebagai moderator teruskan apa yang ditanyakan oleh Mas Rahardi dan apa yang dijawab oleh Mas Gilang. Jadi yang pertanyaan yang ditanyakan, yang diajukan oleh Mas Rahardi adalah bagaimana sih cara pencegahan deadlock itu sendiri? Benar begitu Mas Rahardi? Ya, benar. Dan jawaban dari Mas Gilang adalah dalam pencegahan deadlock itu mencangkup yang pertama adalah masalah mutual eksklusif, yang mana kondisi ini tidak dapat dilarang. Jadi jika aksesnya memang bersifat spesial untuk satu proses, maka hal ini harus didukung oleh kemampuan sistem operasi. Itu pencegahan pertama. Dan untuk pencegahan kedua adalah masalah kondisi menunggu dan memegang, hold and wait, penanggulangan deadlock dari kondisi ini lebih baik dan menjanjikan. Jadi bagaimana sih cara dari kondisi menunggu dan memegang ini? Caranya adalah dengan meminta semua sumber daya yang ia butuhkan sebelum proses berjalan. Dan untuk pencegahan yang ketiga adalah masalah tidak ada preemption. Jangan sampai ada preemption pada sumber daya yang telah dialokasikan. Dan untuk pencegahan yang keempat itu adalah masalah circular weight, yang mana masalah ini dapat ditangani oleh sebuah protokol yang menjaga agar sebuah proses tidak dapat membuat lingkaran siklus yang dapat mengakibatkan deadlock. Mungkin sekiranya itu jawaban dari Mas Gilang dan apa yang ditanyakan dari Mas Hardi. Benar begitu Mas Hardi dan Mas Gilang? Ya, benar. Baik, di sini saya di sini sebagai moderator, bahwasanya sesuai dengan kesepakatan awal dari materi ini menimbulkan untuk terbukaan 3 pertanyaan, dan alhamdulillah 3 pertanyaan dan 3 jawaban sudah dijawab oleh teman-teman semua. Mungkin pembahasan pada diskusi kali ini kita akhiri saja. Di sini saya sebagai moderator izinkan saya menutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.